Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Wijaya, NPM 1006061317159. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal ujian tengah semester mata kuliah Teknologi Kosmetika dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Gita Cahya Eka Dharma, S.Pharm MSI. Pembersihan kulit adalah tahap pertama pada setiap tindakan perawatan, bahkan langkah pertama dari setiap aplikasi kosmetika lain. Pembersihan kulit dilakukan untuk mengeluarkan berbagai zat yang tidak berguna lagi yang terdapat pada permukaan kulit. Namun, tindakan pembersihan tersebut bukan berarti harus membersihkan seluruh zat yang ada, karena ada zat yang tetap diperlukan untuk kulit agar kulit tetap sehat, umpamanya lapisan lemak permukaan kulit. Ada 4 mekanisme pembersihan kulit. Yang pertama adalah pelarutan atau pembersihan dengan bahan dasar cair, itu menggunakan air. Di sini hanya menggunakan air. Air merupakan pelarut yang baik serta mudah sekali didapatkan. Pembersihan dengan air di sini tidak dengan menggunakan sabun, tetapi hanya air saja. Contohnya seperti mencuci tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya dengan air. Jadi pelarutannya dengan melarutkan kotoran-kotorannya saja, dan kelarutannya menggunakan prinsip like dissolve like. Jadi yang untuk polar, larut air, yang untuk non-polar itu untuk minyak-minyakan. Serta di sini tidak ada proses penggosokan atau mekanik. Nah, yang kedua ada adsorpsi. Ini tuh contohnya seperti kita kertas minyak. Jadi prinsipnya itu adalah penyerapan. Nah, digunakan sebagai pembersih bila mampu untuk mengadsorpsi kotoran yang ada di kulit. Mekanisme ini adalah proses yang terjadi jika gas, cairan, fluida terkait pada suatu padatan atau cairan yang akhirannya akan membentuk suatu lapisan tipis pada permukaan kulit. Jadi prinsipnya minyak yang ada di kulit muka kita ditempel-tempel pakai kertas minyak. Nah, jadi si minyaknya itu nanti bakal nyerap ke kertasnya. Kemudian yang ketiga itu ada emulsifikasi atau pembersihan dengan bahan dasar minyak, dan suspensi atau pembersihan dengan bahan dasar padat. Kalau misalkan emulsifikasi, itu diangkatnya adalah minyak, jadi surfaktannya menangkap minyak tersebut. Nah, kalau misalkan suspensi, yang ditangkapnya adalah kotoran yang padat. Jadi ketika surfaktan bertemu dengan kotoran padatnya, maka akan membentuk misel. Nah, kemudian si misel itu membungkus kotoran tersebut atau airnya jadi terangkat sehingga tidak menempel di atas kulit lagi. Nah, emulsifikasi dan suspensi ini menggunakan metode pembentukan misel dengan penggunaan surfaktan sebagai detergensi. Terakhir yaitu mekanika atau pembersihan yang bersifat mekanisme dengan bantuan penggosokan. Nah, penggosokan dilakukan agar lapisan kulit itu mengelupas atau peeling, dan bisa juga dilakukan secara kombinasi dengan pelarutan. Contohnya pada saat kita berwudu, itu kita melakukan penggosokan juga menggunakan air. 3 jenis mekanisme kerja moisturizer pada kulit. Moisturizer atau pelembab itu berfungsi sebagai pelindung kulit, menjaga kandungan air dalam kulit agar kulit tetap terdehidrasi dan sehat. Jika kulit lembab, maka pengaturan air dalam kulit akan menyebabkan hidrasi dari lapisan yang lebih dalam, evaporasi, dan menjaga fungsi stratum corneum yang tergantung pada HLP atau Hydrolipid Protection Film, NMF atau Natural Moisturizing Factor, dan cairan intrasel. Walaupun secara naruliah dalam kulit kita sudah terdapat kandungan air dan secara alamiah terdapat NMF, namun apa yang merupakan perpaduan molekul higroskopik, jadi sifat menarik dan menahan air yang membantu menjaga hidrasi pada stratum corneum, namun tetap saja pelembab selalu menjadi hal atau produk yang kita butuhkan, entah itu karena faktor cuaca atau hal yang lainnya. Nah, mekanisme kerja pelembab atau moisturizer ini ada 3 seperti yang ada pada gambar. Yang pertama itu adalah oklusif, yaitu dengan mencegah terjadinya transepidermal water loss dalam stratum corneum sehingga tidak terjadi dehidrasi pada kulit. Nah, si TEWL atau transepidermal water loss ini merupakan hilangnya air yang mengalir dari dalam tubuh melalui epidermis ke atmosfer sekitarnya melalui proses difusi dan penguapan. Jadi pada oklusif ini membentuk lapisan lemak atau lipid film di mana air kan tidak bisa larut nih dalam lemak. Jadi airnya tidak bisa keluar. Nah, yang kedua itu ada humektan, yaitu dengan menarik atau mengundang air dari lingkungan untuk masuk ke dalam kulit agar mampu menghidrasi stratum corneum. Yang terakhir adalah emolien, yaitu dengan melembutkan dan mengisi kulit yang retak dengan butiran-butiran minyak. Nah, seperti yang ada di gambar itu seperti ada yang robek-robek. Nah, itu adalah kulit yang
retak. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang sediaan kosmetika untuk bayi. Nah, bayi itu kulitnya sensitif. Jadi, berbagai gangguan kulit pada bayi dan balita itu diantaranya seperti biang keringat, eksim popok, dan eksim susu. Beda dengan kulit dewasa yang lebih tebal dan lebih tebal dan lebih mantap, jadi kulit bayi dan balita itu relatif lebih tipis dan ikatan antar selnya yang longgar. Karena itu, kulit anak itu lebih rentan terhadap infeksi, iritasi, serta alergi. Nah, memilih menggunakan kosmetika pada bayi dan balita secara benar dan tidak berlebihan itu merupakan langkah utama menjaga kesehatan kulit bayi. Hal pentingnya harus diperhatikan dalam formulasi produk bayi itu seperti pemilihan bahan baku, menghindari atau mengurangi bahan yang bersifat iritan, memperhatikan konsentrasi pemakaian, serta perlu penambahan bahan lain seperti antioksidan, adjust pH, dan bahan penghelat. Nah, di sini saya membuat formulanya, formula baby powder. Nah, talak atau bedak bayi itu biasanya digunakan pada permukaan kulit dan lipatan-lipatan kulit. Bedak biasanya digunakan pada kulit seluruh permukaan tubuh kecuali untuk wajah, terus untuk mempercepat penguapan pada proses berkeringat, dan sebagai lubrikan untuk mencegah luka akibat penggunaan popok. Nah, talak ini berfungsi menyerap lembab, menurunkan dan mencegah iritasi. Namun, talak juga berpotensi menyebabkan resiko inhalasi dan dapat membentuk granul yang menyebabkan friksi. Formula yang saya cantumkan di sini itu menggunakan sterilized talc 74%, kaolin 20%, magnesium stearat 4%, gliseril monostearat 1%, dan setil alkoholnya 1%, serta perfumnya secukupnya. Nah, pertimbangan memakai formula tersebut itu karena talak berpotensi terkontaminasi mikroba, maka pada pembuatannya talak itu harus disterilkan terlebih dahulu. Pada formula ini digunakan kaolin karena talak itu mempunyai sifat kurang menyerap air. Jadi, ke dalam sediaan bedak bayi sering ditambahkan suatu zat penyerap atau absorben, yaitu kaolin tadi. Nah, terus magnesium stearat sering digunakan untuk menambah daya lekat, tetapi magnesium stearat ini mempunyai sifat yang mengiritasi kulit, maka sebagai zat penambah daya lekat yang lain dapat digunakan seperti asetil alkohol. Kemudian digunakan parfum atau pengharum, itu untuk memberikan bau yang sedap atau wangi. Namun pengharum ini juga harus tetap tercampur dengan semua bahan penyusun bedak karena masalah dengan keasaman, heterogen dari bau, dan diskolorasi dapat terjadi dari pemilihan bau yang tidak cocok. Kemudian ada jenis-jenis sinar UV serta mekanisme kerja sediaan tabir surya. Tabir surya itu adalah produk perawatan kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dari bahaya sinar matahari. Tabir surya ada yang digunakan untuk kulit tubuh, namun jika digunakan pada wajah, jadi tabir surya yang digunakan idealnya adalah tabir surya khusus untuk kulit wajah, seperti sunblock, sun cream, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa kulit wajah itu kan cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit bagian tubuh lainnya. Nah, kondisi ini menyebabkan kulit wajah itu lebih rentan mengalami gangguan kulit akibat efek buruk dari sinar matahari, seperti kemerahan, iritasi, dan muncul bercak atau flek-flek hitam. Nah, inilah alasan mengapa penggunaan tabir surya untuk wajah itu tidak kalah penting dengan tabir surya untuk badan. Dan tidak hanya itu, produk tabir surya juga dapat membantu mengurangi risiko terjadinya kanker kulit serta mencegah kulit keriput dan terhindar dari penuaan dini. Bahan aktif dalam tabir surya itu bekerja dengan cara menyerap sinar ultraviolet atau UV dari matahari sehingga paparan radiasi sinar tersebut tidak mencapai lapisan kulit yang lebih dalam. Nah, di sini terlihat jenis-jenis dari tabir surya ada UVA, UVB, dan UVC. Nah, tergantung ketiganya itu tergantung pada geografi, ketinggian dari laut, bulan dalam tahun, serta cuaca. Kalau misalkan UVA itu pada rentang 320 sampai 400 nanometer. Kemudian UVA itu mampu berpenetrasi ke kulit lapisan yang lebih dalam, jadi mempengaruhi perwarnaan kulit. Kemudian perwarnaan kulit dan photoaging. Kalau misalkan UVB itu rentangnya 280 sampai 320 nanometer. Nah, ini tuh energinya 30 sampai 40 kali lebih tinggi. Kemudian UVB ini berpenetrasi pada epidermis, jadi menyebabkan
sinogenesis, dan imunosupresi pada kulit. Kalau misalkan UV C atau itu pada rentangnya 200 sampai 280 nanometer. Nah, ini tuh tidak mencapai bumi. Gitu. Terus mekanisme kerja sediaan tabir surya itu ada dua. Yang pertama ada chemical absorber, jadi dia itu tugasnya menyerap. Jadi sinar UV yang membahayakan begitu tabir suryanya kena gitu ke kulit, maka sinar UV itu tidak mampu menembus ke kulit karena dia diserap oleh tabir surya yang sudah kita pakai di kulit atau kita oleskan. Kalau yang kedua, physical blocker itu dengan cara memantulkan atau dipecah. Jadi ketika sinar matahari itu kena ke kulit kita, nah itu tuh bakal terpantulkan kembali karena kita sudah menggunakan sunblock misalkan di kulitnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada dua bagan respon akut sinar UV. Nah, perbedaannya tuh kalau misalkan yang di gambar yang pertama yang sebelah kiri itu UVA ketika sudah mandi nih dan terkena sinar matahari, itu akan mengalami fase tengah, yaitu warna kulit menjadi gelap karena terjadi oksidasi dan timbul pigmen melanin. Tapi setelah beberapa jam kemudian warna kulit kembali menjadi normal. Nah, kalau misalkan yang UVB, setelah beberapa jam, itu akan mengalami sunburn atau kulit merah sampai 8 jam, kemudian menurun. Nah, ini tuh terjadi karena selnya rusak, mediator inflamasi, kapilaritasnya berlebih, dan terlibatnya metabolisme asam arakhidonat. Lalu ketika sinar matahari semakin panas atau sinarnya semakin terang, maka kulit itu akan memerah dan perih. Kemudian pada bagian yang sebelah kanan, itu UVA dan UVB-nya itu sama-sama ketika sudah ketika sudah mandi dan terkena sinar matahari selama 3 hari, maka akan terjadi suntan ya. Warna kulitnya tuh bertahap menjadi gelap. Nah, hal ini diakibatkan oleh peningkatan fungsi melanosit, produksi melanin berlebih, dan pindah ke dalam keratinosit. Sesudah beberapa bulan, warna kulit itu akan menjadi normal kembali karena kulit rusaknya berdegenerasi sekitar 10-14 hari. Kemudian yang terakhir itu ada bagan respon kronik sinar UV. Nah, ini tuh dalam bagan ini terjadi photoaging dermatoheliosis itu dikarenakan UVA dan UVB. Nah, sehingga mengalami penebalan epidermis dan pertumbuhan berlebih melanosit. Serta pada lapisan dermis itu terdapat produk jaringan elastik berlebih dan vasodilatasi kapiler darah. Jadi cirinya itu yaitu kulit berwarna gelap, terasa kasar, dan ada kerutan pada kulit yang dalam. Sekian penjelasan jawaban soal UTS yang saya paparkan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan masih banyak yang belum jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.